Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau membahas mekanisme atau cara pengoperasian dari unit airsoft spring. Dari sekian banyak unit-unit airsoft spring yang saya punya dan pernah saya pakai untuk acara kegiatan skirmish atau itu nembak target, yang sangat saya suka adalah kategori daripada shotgun ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa saya suka banget dengan airsoft spring kategori shotgun. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan pada saat kita mengoperasikan unit airsoft spring, yang pertama itu adalah reload pada saat kita memasukkan BB ke dalam magazen atau pada saat isi ulang si unitnya. Kita masukkan dulu si BB-nya ke magazen, kemudian masukkan ke unit. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kokang seperti ini. Yang ketiga adalah bidik. Nah, dan yang keempat setelah membidik, target terbidik baru tembak. Jadi barusan seperti yang sudah saya jelaskan, reload, kokang, bidik, tembak. Nah, di empat elemen ini, di kategori shotgun ini adalah kategori yang paling simpel menurut saya. Seperti teman-teman tahu, posisi kokangan adalah faktor yang paling menentukan mudah atau tidaknya pada saat pengoperasian. Nah, menurut saya shotgun ini adalah yang paling mudah untuk dioperasikan. Saya kasih contoh. Di sini kebetulan saya tidak bawa rifle, tapi akan saya contohkan seperti ini. Misalkan saya pakai unit kategori rifle. Pada saat kita mengokang, nah si tangan kanan kita fungsinya ada dua. Jadi untuk menembak dan untuk mengokang. Tapi lain halnya di kategori shotgun ini. Tangan kiri untuk mengokang dan tangan kanan untuk menembak. Dan posisi mata ada di posisi siap bidik. Jadi saya tidak akan kehilangan target pada saat membidik sekaligus mengokang. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang ke kiri tinggal geser ke kiri, kalau kurang ke kanan tinggal ke kanan, kurang ke atas tinggal geser ke atas, kurang bawah tinggal geser ke bawah. Lain halnya dengan kategori airsoft spring yang lain. Pada saat mengokang seperti ini, saya sudah kehilangan target. Atau misalnya saya ngokang, posisinya ada juga yang rifle, kokangannya di bawah seperti ini. Nah, saya pun sudah kehilangan target. Ada juga handgun yang ngokangnya di atas seperti ini, saya juga sudah kehilangan target. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman, tergantung selera ya. Seperti contohnya salah seorang sahabat dekat saya, Mang Aep, itu dari dulu semenjak sekian tahun yang lalu sampai saat ini dia tidak berubah pilihannya. Jadi tetap dia pakai unit rifle ya sampai saat ini. Dari pertama dia main airsoft sekitar tahun 2012 kalau nggak salah, sampai saat ini 2021 dia masih konsisten pakai rifle. Dan begitupun saya masih konsisten pakai shotgun ya. Ada juga yang seneng pakai sniper nih. Nah, untuk kategori sniper sendiri saya juga suka ya, karena pada dasarnya meskipun ngokangnya itu dengan istilahnya tangan kanan kita dipakai untuk mengoperasikan kokangan dan mengoperasikan trigger, tapi posisinya itu jauh dan kita pakai teleskop. Jadi kita mengcover teman-teman kita di pertempuran. Jadi kita santai seperti ini membidik, ada musuh baru kita kokang, kemudian kita tembak. Lain halnya dengan unit-unit yang memang posisinya itu harus di depan. Contohnya seperti rifle atau shotgun. Saya lebih memilih shotgun daripada rifle, tapi itu kembali lagi kepada teman-teman, kembali lagi ke selera ya. Nah, terus ada lagi pertanyaan sering ya yang saya dengar, Bang, itu kalau shotgun kan nggak ada pisirnya, ngebidiknya gimana? Nah, ini dia nih. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita sering main airsoft itu, namanya airsoft itu tidak seperti senapan angin atau senjata api ya, yang pelurunya itu nggak kelihatan sama sekali. Tapi di sini di airsoft ini karena pelurunya warnanya putih dan FPS-nya pun nggak terlalu kencang, biasanya kisaran 300 atau 400 FPS. Saking kita sering nembak, itu si BB-nya kelihatan. Nah, apalagi seperti shotgun seperti ini. Nah, kayak gini, ini BB-nya kelihatan. Jadi saya biasanya nggak membidik pakai pisir ya, karena pada dasarnya shotgun ini seperti saya jelaskan di awal-awal tadi, shotgun ini kita tidak kehilangan target pada saat membidik ya. Jadi posisinya tetap seperti ini. Lain halnya dengan rifle, tangan kita turun dulu seperti ini. Jadi kita membutuhkan pisir untuk alat bantu atau membutuhkan teleskop atau red dot untuk alat bantu bidik, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pun saya punya shotgun yang lain. Ini pasti teman-teman udah tahu banget ini. Nah, shotgun murah meriah seperti ini. Ini kebetulan saya potong, aslinya nggak kayak gini. Ini dibikin simple aja biar masuk ke dalam tas dan ringkas pada saat penggunaan ya. Jadi pada dasarnya reload. Nah, kita harus reload dulu. Biasanya saya reload dulu di safety zone kalau misalkan pakai shotgun gravitasi seperti ini. Baru setelah reload kemudian kokang, bidik, tembak, kokang, bidik, tembak. Selebihnya cuma 3 elemen yang kita operasikan.
kokang, bidik, tembak, kokang, bidik, tembak, dan seterusnya sampai BB-nya habis. Setelah BB-nya habis baru kembali ke elemen pertama, yaitu di reload ya. Reload, kokang, bidik, tembak sampai habis, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itulah alasannya kenapa saya suka banget dengan Airsoft Spring shotgun ya. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang pengen happy trigger, nulisnya kayak gimana ya, happy trigger lah. Jadi orang-orang yang main pengen nembak cepet. Nah, ini si shotgun ini bisa dibilang ini nggak perlu pakai baterai, nggak perlu pakai gas, tapi saya bisa nembak cepet. Jadi modalnya cuman BB doang sama tenaga. Kurang lebih kayak gitu. Saya contohkan nembak cepat seperti apa. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Jadi kalau misalkan ada musuh sebelah sana, saya kurang kanan, tinggal tembak ke kanan. Nah, anggap musuhnya lari ke sana, saya kejar sambil saya nembak kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya rasa segitu aja dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur ya, dan menginspirasi serta menjadikan sebuah referensi buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.